Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri Ibu Siti Zainab dan yang kedua adalah Bapak Ferry Arianto, akan melaksanakan praktek coaching. Dengan praktek yang pertama, ini Pak Ferry yang akan menjadi coachnya. Saya persilakan kepada Pak Ferry. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya jadi coach, Bu Zainab jadi coach ya. Ya, langsung kita mulai Pak. Ya, sebelumnya ini saya ceritakan dulu kasusnya. Oke. Nanti tentang apa ya ini? Seorang murid yang bercerita tentang masalahnya kepada gurunya. Langsung kita mulai Pak. Oke. Ya, silakan Bu. Oke. Selamat siang Pak. Boleh saya minta waktunya sebentar? Selamat siang, Farah. Boleh dong, dengan senang hati tentunya. Ayo sini Farah, duduk di sini. Terima kasih Pak. Ada apa nih Farah? Tumben kok menemui Pak Ferry? Saya mau bercerita keluh kesah saya Pak. Saya bingung ini. Loh, bingung kenapa Farah? Apakah ada yang bisa Pak Ferry bantu? Begini loh Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru bahasa Inggris saya, Pak. Oh, gitu. Lalu kira-kira apa yang Pak Ferry bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Apa yang ingin Farah dapat dari obrolan kita hari ini? Tentunya saya ingin mendapat solusi dong, Pak, dari masalah saya ini. Baiklah, Farah. Sekarang coba ceritakan apa yang menyebabkan Farah merasa tidak nyaman dan diperlakukan tidak adil oleh guru bahasa Inggris tersebut. Begini Pak, ceritanya guru bahasa Inggris saya itu kan membuka les privat dan semua teman-teman saya mengikuti les tersebut Pak, kecuali saya. Nah, saya merasa tidak nyaman dengan guru tersebut karena setiap kali ada pelajaran guru bahasa Inggris saya itu, guru itu selalu menyindir saya Pak. Nah, selain itu, saya juga merasa nilai yang diberikan kepada saya itu tidak adil karena siswa yang mengikuti les guru bahasa Inggris saya itu nilainya lebih bagus daripada nilai saya, Pak. Oh gitu, berarti sesuai dengan yang diceritakan Farah tadi, coba Pak Ferry ambil kesimpulan ya. Farah mengalami dua masalah ya. Yang pertama itu tidak merasa nyaman di kelas karena merasa disindir, karena tidak ikut les. Dan yang kedua, Farah merasa tidak adil karena guru tersebut memberi nilai ulangan kepada Farah lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang mengikuti les privat pada guru tersebut. Betul begitu Farah? Iya Pak, benar sekali. Nah seperti itu yang saya rasakan saat ini Pak. Oke, baiklah. Sekarang coba Farah ceritakan kepada Bapak, kenapa Farah merasa guru tersebut menyindir Farah? Begini Pak, biasanya kalau ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan guru tersebut, pasti guru tersebut akan langsung berkata, nah pintar. Ya seperti ini kalau anak yang mau mengikuti les, seperti itu Pak. Dan itu hampir selalu diucapkan setiap ada pelajaran guru bahasa Inggris, Pak. Oh, selain itu apakah ada yang lain yang guru itu katakan Farah?
Tidak ada sih Pak, hanya itu yang sering dikatakan guru itu. Namun selain itu ya saya merasa diberi nilai dengan tidak adil tadi Pak. Kalau boleh tahu nih, kenapa Farah merasa guru tersebut ini tidak adil kepada Farah? Oh itu ya Pak, gini loh Pak, Bapak kan tahu, saya kan juara kelas ya Pak. Wah, Nah, iya, iya, dan iya, iya. saya juga merasa bahwa setiap dikasih tugas, dikasih pertanyaan, itu saya selalu menjawab pertanyaan dengan benar. Tetapi kenapa ya nilai saya paling rendah dibandingkan dengan teman-teman yang mengikuti les guru tersebut? Itu Pak yang jadi alasan saya. Begitu ya. Farah, saat Ya. Farah merasakan tidak nyaman dan masalah ketidakadilan itu, adakah yang sudah Farah lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Ada sih Pak, terkait masalah les, saya sudah mencoba bertanya dengan teman-teman. Hmm, Apakah mereka juga merasakan seperti yang saya rasakan tadi, yaitu disindir oleh guru bahasa Inggris tadi, Pak. hmm. Nah, ternyata mereka tidak merasakan hal yang sama seperti saya, Pak, karena mereka semua memang mengikuti les privat yang diadakan oleh guru bahasa Inggris itu, Pak. Lalu Farah sudah berusaha apa lagi selain bertanya kepada teman-teman, termasuk tentang nilai tadi, apakah Farah sudah pernah menanyakan langsung hal ini kepada guru tersebut? Tidak ada sih Pak, hanya itu tadi yang sudah saya lakukan. Sedangkan untuk masalah nilai, kalau mau tanya sama guru tersebut, saya takut Pak menanyakan langsung. Sebenarnya saya juga hanya menduga-duga ini Pak penyebab nilai saya rendah. Nah, saya menduga mungkin karena saya tidak mengikuti les itu tadi Pak, begitu. Lah kenapa kok Farah takut? Apakah guru tersebut jahat ya? Apa galak ya? Tidak Pak, guru tersebut sebenarnya baik, bahkan tidak pernah memarahi murid-muridnya. Oke, 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 oke. Bapak paham dengan perasaanmu. Sekarang, mari kita bahas apa solusi yang kira-kira Pak miliki. Kira-kira apa ya Pak? Apa sebaiknya saya menemui guru tersebut untuk menanyakan tentang ketidaknyamanan saya tadi Pak? Sekaligus mengkonfirmasi mengapa nilai saya rendah tadi ya Pak? Nah, itu bagus. Kenapa kamu tidak lakukan itu, Farah? Lalu, saat nanti kamu bertemu guru tersebut, apa yang akan kamu sampaikan kepada guru tersebut, Farah? Saya akan menyampaikan bahwa saya memang tidak mengikuti les, Pak. Kemudian saya juga akan bertanya, apakah karena saya tidak mengikuti les itu kemudian mempengaruhi nilai saya di kelas? Nah, selain itu, saya juga akan mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai rendah pada pelajaran guru bahasa Inggris itu, Pak. Oh, itu bagus sekali, Farah itu. Kamu bisa segera melakukan rencanamu itu. Tapi, kira-kira nih, apa kelebihan yang kamu miliki sehingga kamu merasa layak mendapatkan nilai tinggi walaupun kamu tidak mengikuti les tersebut? Sebenarnya begini Pak, untuk masalah les, memang hal itu tidak mungkin saya lakukan Pak, karena saya tidak memiliki biaya untuk membayar les. Bahkan sekarang sejak ayah saya meninggal, tiap sore saya harus membantu ibu berjualan kue keliling Pak. Oh, nah gini, kira-kira nih, dengan kamu berjualan kue sore hari, ada pengaruhnya tidak terhadap sekolahmu? Iya sih Pak, karena saya setiap sore membantu ibu berjualan kue, akhir-akhir ini jam belajar saya jadi berkurang Pak. Apakah ini ya Pak yang menyebabkan nilai saya rendah tadi? Mungkin saja itu faktor juga, Farah. Maka itulah pentingnya kamu mengonfirmasi ke guru
tentang nilaimu yang rendah tadi, Farah. Apakah karena kamu tidak mengikuti les ataukah karena kamu kurang belajar juga karena harus membantu ibumu berjualan kue? Iya ya Pak. Oh iya, terima kasih ya Pak. Sekarang saya semakin yakin ini Pak untuk menemui guru bahasa Inggris saya tadi sekaligus mengkonfirmasi masalah yang saya alami ini kepada guru bahasa Inggris saya itu Pak. Oh, bagus sekali rencanamu, Farah. Bapak mendukung rencanamu itu loh. Lalu nih, komitmen apa yang kamu akan lakukan untuk menjalankan rencanamu itu, Farah? Rencananya besok pagi saya akan menemui guru bahasa Inggris itu Pak untuk menyampaikan ketidaknyamanan saya sekaligus mengkonfirmasi tentang ketidakadilan nilai yang saya terima tadi Pak. Lalu, kira-kira nih, siapa yang akan membantumu untuk menjalankan komitmen yang sudah kamu pilih tadi? Sebenarnya saya mau minta bantuan Bapak, itu pun saya berharap Bapak berkenan supaya mau mengingatkan saya gitu Pak. Gitu ya. Oke, oke lah, baiklah Farah. Besok Bapak akan mengingatkanmu untuk menemui guru tersebut di sekolah. Iya Pak. Wah senang sekali saya hari ini Pak. Terima kasih ya Pak Ferry sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya ini. Oke, sama-sama Farah. Mudah-mudahan nih hasil yang kita peroleh dalam percakapan hari ini tadi dapat bermanfaat dalam mengatasi ketidaknyamanan yang Farah rasakan ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Mohon pamit, Farah kembali ke kelas dulu ya Pak. Oke, sama-sama Farah. Silakan. Untuk selanjutnya ini kami akan memberikan refleksi diri terkait latihan coaching yang baru saja kami lakukan. Refleksi diri yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Ferry selaku coach. Dipersilakan Pak Ferry. Refleksi ya. Ini refleksi diri dari saya sendiri sebagai coach. Dari awal sampai akhir kegiatan coaching ini berjalan dengan baik. Percakapannya sudah membuahkan hasil yang bagus. Jadinya dari siswa maupun yang memiliki masalah juga sudah menemukan jalan keluarnya hasil dari coaching tadi. Terus yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, kalau diperbaiki sih bisa ya, mungkin perlu ditingkatkan lagi pemilihan pertanyaan yang berbobot untuk membantu klien untuk menemukan pemecahan masalah-masalah tersebut. Terus selanjutnya, refleksi selanjutnya yang perlu dilakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kesadaran penuh belum dan saat melakukan coaching, yaitu kita pusatkan perhatian kita pada klien kita dan juga topik yang sedang kita bahas. Agar apa? Kita tidak keluar dari topiknya tersebut. Jangan sampai emosi kita masuk ke dalam masalah klien kita. Yaitu kalau di tadi itu siswa kita. Kita harus bijak dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk agar klien kita bisa menemukan jawaban-jawaban atau pemecahan masalahnya tersebut. Yang saya lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkannya, yaitu tadi tetap fokus dan melaksanakan kegiatan coaching itu dengan kesadaran penuh,
fokus pada topik masalah, dan tentunya harus sabar dalam melaksanakan kegiatan coaching. Sabar dan juga ikhlas. Cukup, Pak? Cukup ya? Oke, sekarang ini umpan balik dari saya selaku coach. Ya, apa yang dirasakan pada saat coaching? Jadi sebagai coach yang pada kasus tadi adalah saya bertindak sebagai seorang murid yang datang kepada gurunya dengan membawa permasalahan yang dialaminya, kemudian mendapatkan tanggapan seperti itu dari guru saya, dari Pak Ferry. Tentunya saya merasa sangat senang, merasa sangat diterima dan dihargai, dan yang terlebih lagi saya dibantu oleh Pak Ferry untuk menemukan solusi-solusi atas masalah yang saya alami tersebut. Nah, sampai pada akhirnya kemudian saya dibimbing oleh Pak Ferry supaya dapat menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Nah, dengan kata lain, pada akhirnya saya mendapatkan kondisi lega, kondisi nyaman karena permasalahan saya sedikit sudah mendapatkan titik terang untuk penyelesaiannya. Begitu saja umpan balik dari saya. Kemudian baik, sekarang kita lanjutkan untuk sesi coaching yang kedua. Ini saya yang akan bertindak sebagai coach dan Pak Ferry sebagai coachingnya. Jadi sebagai pengantar, percakapan coaching yang kedua ini adalah percakapan antara dua orang guru yang dimana berawal dari keresahan seorang guru terkait murid-muridnya dalam proses pembelajaran. Bisa langsung kita mulai ini Pak Ferry? Apakah kita bisa langsung mulainya? Selamat siang, Bu Zainab. Selamat siang, Pak Ferry. Sedang apa nih, Bu? Apakah Bu Zainab sedang sibuk saat ini? Oh, tidak, Pak Ferry. Ini loh, baru saja selesai memasang hasil karya murid di mading kelas. Oh, mading kelas ya. Begini, Bu. Saya ingin cerita nih dengan Bu Zainab. Apakah Bu Zainab ada waktu? Oh, iya Pak Ferry, dengan senang hati. Mari sini Pak Ferry. Kebetulan saya memang sedang ada waktu luang ini. Kelihatannya Pak Ferry sedang bingung ya dan tidak bersemangat. Tidak biasanya loh. Ada masalah apa sih Pak? Terima kasih, Bu. Sudah mau bersedia menjadi teman curhat saya nih. Saya bingung, Bu, dan merasa tidak nyaman dengan situasi yang saya hadapi saat ini. Karena hal ini sudah mengganggu pikiran saya sampai terbawa mimpi loh, Bu. Oh, alah, sampai terbawa mimpi ya Pak. Baik, mari Pak, mari ke dalam ruang kelas saya saja supaya kita ngobrolnya jadi lebih nyaman ini. Ya, Bu, terima kasih. Yuk, mari. Nah, Pak Ferry, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin Pak Ferry capai dari hasil diskusi kita hari ini? Begini, Bu. Saya itu hanya ingin mendapatkan pemecahan masalah dari masalah yang sekarang saya alami, Bu. Oh, begitu. Nah, coba sekarang Pak Ferry bisa ceritakan kepada saya apa masalah yang sedang Bapak rasakan saat ini. Nah, mudah-mudahan saya dapat membantu Pak Ferry menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Oh iya, begini, Bu.
saat ini saya merasa bahwa murid saya itu di kelas itu motivasinya itu kurang, Bu. Mereka pun juga kurang dalam menguasai materi, sehingga pelajaran yang saya ajarkan itu nilainya itu banyak yang di bawah nilai minimal. Itu bagaimana? Oh, berarti ini maksudnya banyak siswa Bapak yang memperoleh nilai di bawah KKM ya, Pak? Nah, bagaimana itu kondisi belajar murid di kelas Bapak? Kok bisa seperti itu, Pak? Iya, Bu, begini Bu Zaina. Setiap saya mengajar di kelas itu, murid-murid kurang antusias dalam belajar. Minat belajar mereka pun berkurang. Jika saya minta murid untuk maju dalam presentasi, mereka tidak termotivasi untuk segera maju. Dan jika saya mengajukan pertanyaan tentang materi pelajaran yang sudah saya ajarkan itu, mereka tidak segera menjawab pertanyaan saya, Bu. Oh, begitu. Jadi maksud Pak Ferry ini murid-murid di kelas kurang motivasinya dalam belajar begitu ya, Pak? Iya. Padahal kalau saya perhatikan Pak Ferry itu setiap mengajar kan sudah menggunakan mempraktekkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan diselingi kegiatan ice breaking saat pembelajaran. Iya, Bu. Proses pembelajaran yang saya lakukan sudah menerapkan model-model pembelajaran tersebut. Yang saya kemas demikian rupa yang inginnya saya itu menyenangkan. Menyenangkan juga. Di sana juga ada kegiatan diskusinya juga dan kegiatan presentasinya juga, Bu. Tetapi murid-murid itu terlihat kurang antusias dalam pembelajaran dan kegiatan diskusi pun tidak berjalan lancar, Bu, karena mereka kurang aktif berpendapat. Padahal ya, ketika saya selingi dengan ice breaking, mereka itu tampak senang dan semangat. Wah, itu. Tapi ketika masuk ke diskusi dan presentasi, mereka cenderung pasif, Bu. Dari hasil pengerjaan soal evaluasi di akhir pembelajaran, juga nilainya banyak tuh yang kurang dari KKM, Bu. Itu bagaimana, Bu? Oh, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Ferry lakukan selama ini untuk meningkatkan motivasi belajar murid Bapak di kelas? Dan bagaimana cara Pak Ferry untuk mengkomunikasikan hal ini kepada murid Bapak? Selama ini, apa ya? Selama ini itu saya sudah itu berusaha meningkatkan motivasi dan semangat belajar anak-anak dengan berkolaborasi bersama orang tua di rumah supaya turut mendukung dan mendampingi belajar anak, Bu. Orang tua dapat menceritakan kegiatan pendampingan belajar di rumah kepada saya sehingga saya dapat memperbaiki cara mengajar saya lewat peran orang tua murid tersebut. Karena jika dengan orang tua mereka, murid-murid itu bisa lebih terbuka sehingga saya lebih mudah mencari solusi terhadap kesulitan belajar murid saya, Bu. Rata-rata dari keluhan-keluhan orang tua menyatakan bahwa anak mereka itu kurang memahami isi materi yang saya ajarkan di sekolah. Mereka membutuhkan, kebanyakan itu anak-anak itu cerita kepada orang tuanya, mereka membutuhkan media dan alat peraga konkret yang dapat membantu pemahaman mereka terhadap materi belajar di kelas. Tetapi selama ini, Bu, saya maafkan saja ya, Bu ya, saya belum menggunakan media dan alat peraga yang beragam, Bu. Saya masih menggunakan metode dan model, belum saya lengkapi dengan media dan alat peraga. Baik, Pak Ferry. Nah, kalau begitu, kenapa ini Pak Ferry kok belum menggunakan media belajar dan alat peraga yang beragam? Gini, Bu, karena menurut saya ya, media dan alat peraga itu dalam menyediakannya itu membutuhkan waktu yang sangat banyak dan juga nggak cuma waktu sih, tenaga pun juga. Terus kalau untuk media konkret membutuhkan dana yang cukup juga, Bu. Oke, iya benar sekali Pak Ferry. Nah, dari cerita Bapak tadi, kalau boleh saya coba simpulkan ini, berarti
murid Bapak membutuhkan media belajar yang dapat digunakan secara individu sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, tentunya dengan begitu berakibat pada hasil belajar mereka juga akan meningkat pula. Apakah betul begitu, Pak? Iya, Bu, benar juga seperti itu. Benar. Oke, berarti sudah tahu ini ya, apa penyebabnya murid Pak Ferry kok kurang termotivasi dan kurang memahami materi pelajaran sehingga nilainya di bawah KKM. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang mungkin akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apa ya, Bu ya? Coba Bapak itu. Mungkin pertama ya, Bu ya. Yang saya lakukan itu saya akan membuat media pembelajaran dan alat peraga yang dapat dimanfaatkan secara individu maupun kelompok di kelas, tidak hanya yang konkret dan juga yang media IT mungkin, Bu. Kalau IT-nya itu seperti video pembelajaran, quizzes agar anak-anak itu termotivasi, gambar juga, dan vlog untuk memudahkan murid memahami materi pelajarannya. Yang kedua, Bu, apa ya? Saya akan memetakan ini kebutuhan belajar murid sebelum kegiatan pembelajaran supaya saya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi nih dengan tepat sesuai kebutuhan murid. Yang ketiga, saya akan mengajak murid saya untuk menerapkan pembelajaran sosio-emosional supaya murid lebih fokus dengan materi pelajaran dan mencapai kegiatan belajar sesuai dengan tujuan. Ini sesuai dengan materi-materi yang saya dapatkan di PMM kemarin, Bu. Oh, oke. Benar sekali itu Pak Ferry. Langkah-langkah yang Pak Ferry rencanakan itu sangat bagus. Nah, dari beberapa hal yang sudah Pak Ferry sampaikan tadi, mana ini yang menurut Pak Ferry merupakan prioritas utama yang akan Pak Ferry selesaikan terlebih dahulu ini, Pak? Ya, tadi kira-kira yang agak-agak mudah dulu yang sekiranya bisa diadakan tanpa membutuhkan biaya. Ya, saya akan membuat media pembelajaran ya, dan alat peraga yang dapat dimanfaatkan murid baik di rumah maupun sekolah seperti video, materi quizzes, gambar-gambar, dan juga vlog untuk memudahkan murid saya itu memahami materi yang saya ajarkan dulu. Oke, itu langkah yang baik Pak, karena memang bisa dimulai dari diri Bapak sendiri ya. Nah, kemudian apalagi yang akan Bapak lakukan setelah prioritas utama tadi sudah dilakukan? Nah, selain membuat media pembelajaran dan alat peraga, Pak. Nah, setelah membuat media tersebut agar anak-anak itu materinya juga dapat dan bisa dipelajari di rumah dulu sebelum kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua itu saya akan memetakan kebutuhan belajar murid sebelum kegiatan pembelajaran supaya saya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, dengan tepat. Tentunya sesuai dengan kebutuhan murid ya. Sehingga mereka akan lebih senang belajar kalau dengan minat dan kemampuan mereka. Oke, benar sekali itu Pak Ferry. Pemikiran Bapak ini sudah sangat luar biasa. Nah, dan menurut saya itu sudah langkah yang tepat yang harus Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang Pak Ferry alami saat ini. Namun, dari langkah-langkah yang Pak Ferry lakukan, adakah hal lain yang akan Bapak lakukan selain itu? Ada, Bu. Seperti yang saya jelaskan yang tadi, saya akan mengajak murid untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional supaya murid lebih fokus dengan materi pelajaran dan mencapai kegiatan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Hmm, menurut cerita Pak Ferry yang sudah disampaikan tadi, sebetulnya saya ini tertarik loh Pak dengan rencana yang Pak Ferry buat terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Apa ini maksud Bapak dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional terkait situasi yang Bapak alami saat ini? Ini maksudnya gimana ini Pak? Pembelajaran sosial emosional ini saya integrasikan dalam pembelajaranku melalui kegiatan ice breaking, permainan, diskusi, dan juga presentasiku. Pembelajaran sosial emosional ini dapat meningkatkan fokus seseorang terhadap hal yang dilakukan. Saya inginnya seperti itu, Bu. Sehingga dapat fokus mencapai tujuan pembelajaran saat memahami materi pelajaran yang saya sampaikan di kelas. Oh, jadi pembelajaran sosial emosional ini nanti akan Pak Ferry masukkan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu ya. Nah, apa menurut Pak Ferry dengan cara-cara tersebut dapat membantu Pak Ferry meningkatkan hasil motivasi belajar murid Pak Ferry sekaligus tentunya dapat meningkatkan hasil belajarnya ini. Insya Allah saya yakin dapat, Bu, karena keyakinan adalah doa. Nah, saya tentunya akan mencobanya, Bu. Baiklah, kalau seperti itu. Nah, ini berarti kan kita sudah ada gambaran solusi ini ya. Lah, dari diskusi kita saat ini, apakah Pak Ferry bisa menceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan berikutnya? Hmm, saya akan membuat media, Bu, media pembelajaran dan alat peraga berbasis IT maupun konkret, Bu. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam proses belajar mengajar di kelas, Bu. Oke Pak, bagus sekali. Jadi ini sudah jelas ya, kita sudah mengulangi lagi kira-kira apa yang akan Bapak lakukan. Nah, saya sangat suka ini Pak dengan apa yang sudah Bapak capai dari diskusi kita saat ini. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Pak Ferry ke depannya nanti? Eh, saya akan meminta bantuan orang tua tentunya dan rekan guru lainnya yang mengajar murid saya untuk menjadi sumber informasi terkait kebutuhan belajar murid, Bu. Kemudian saya akan melakukan komunikasi dengan murid terkait minatnya dan kemampuannya dalam belajar, sehingga dapat membantu saya dalam membuat media belajar dan memetakan kebutuhan belajar murid-murid saya dengan tepat tentunya. Kalau begitu, lalu dari komitmen yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak untuk menjalankan komitmen tersebut? Rencananya saya sih, Bu, ya, akan Ya, minta bantuan Bu Zainab nanti untuk mengingatkan komitmen yang akan saya lakukan ini. Saya meminta Bu Zainab untuk mendampingi dan mengajari saya tentunya dalam membuat media yang konkret dan berbasis IT. Bagaimana, Bu? Bu Zainab mau kan membantu saya dalam menjalankan komitmen ini? loh kenapa saya yang Bapak pilih untuk diajak menjalankan komitmen ini tadi, Pak? Ya, karena saya merasa Bu Zainab dapat membantu dan mampu membimbing saya menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan saya ini, Bu. Oh, begitu. Oke, oke. Baiklah, Pak Ferry. Saya dengan senang hati akan membantu Pak Ferry dengan komitmen yang sudah Bapak buat tadi. Karena itu adalah ide yang sangat bagus, Pak. Dan semoga masalah ini dapat segera teratasi ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya dan sudah mau berdiskusi dengan saya. Saya menjadi tenang nih sekarang ini dan bersemangat lagi untuk segera menyelesaikan permasalahan yang sedang saya rasakan tadi.
Iya Pak Ferry, sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Ya silakan Pak Ferry. Selamat siang Bu Zainab. Selamat siang Pak Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian praktek coaching yang kedua. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu refleksi diri, latihan coaching pada praktek coaching yang kedua. Nama CGP Siti Zainab sebagai coach. Refleksi dirinya yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yakni percakapannya sudah sesuai dengan alur tirta, di mana sudah menunjukkan adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana atau aksi yang akan dilakukan, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang kedua, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yakni mungkin perlu ditambahi lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali dari coach, yang dalam hal ini adalah Pak Ferry sebagai guru yang punya masalah, punya keluh kesah tadi. Jadi ya coach ini perlu lebih banyak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa lebih menggali lagi potensi yang dimiliki oleh coach-nya. Kemudian yang ketiga, yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi pada intinya ketika kita dimintai untuk melakukan coaching, tentunya kita perlu memiliki kesadaran diri bahwa kita didatangi seseorang yang punya masalah, maka kita perlu dengan legowo, dengan kesadaran penuh menerima. Setidaknya dalam hati kita sudah menanamkan, oh iya kita terima dulu. Setelah itu kemudian kita berusaha masuk dengan permasalahan yang dibawa oleh coach. Dengan seperti itu tentunya perasaan, hati, pikiran, kemudian yang tentunya juga fokus kita pasti akan tertuju pada coach yang sedang menemui kita tadi. Begitupun saat melakukan coaching, kita supaya tetap bisa fokus pada topik yang sedang kita bicarakan dengan coach tadi. Kemudian yang perlu dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Ini tentunya sebagai coach yang perlu ditingkatkan lagi, saya pribadi tadi adalah selain mampu mendengarkan aktif untuk mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh coach, saya perlu bisa lebih banyak lagi menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh coach. Seperti itu kira-kira hasil refleksi dari saya. Untuk selanjutnya ini umpan balik dari coach. Silakan Pak Ferry. Oke, terima kasih Bu Zainab sebagai coach pada dialog kali ini. Saya sebagai coach memberikan berbalik, yaitu saya dari awal sampai akhir sudah menemukan bagaimana caranya memecahkan masalah dari apa yang sudah saya rasakan. Dari kegiatan coaching ini, saya tergugah diri untuk bagaimana caranya menjadi seorang guru yang lebih baik dari yang kemarin. Jadinya dari sini, sebagai menjadi seorang guru itu tidak hanya menggunakan model saja dan metode, namun juga harus menyediakan yang namanya media-media pembelajaran, baik yang konkret maupun yang media berbasis IT. Ya, saya sendiri terima kasih sudah dibantu untuk memecahkan masalah saya. Itu saja. Terima kasih Bu Zainab. Oke, baik.
Demikian praktek coaching yang sudah kami laksanakan dari kelompok 5. Berikut dengan refleksi dari masing-masing praktek percakapan coachingnya. Sekian untuk praktek coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.